Fronx ini harganya deket-deket banget, mepet banget harganya. Cuma selisih berapa juta untuk versi tertingginya ya. Tapi menurut gue, eee, ini lebih worth it sih karena Raize belum lengkap, sensing dan ADAS-nya kalau ini udah lengkap banget dan ganteng banget men tuh. Kapesin dibuka aja nggak kayak mobil rusak tuh. Guys, selamat datang di channel Suka Nyetir. Lama ya gua nggak bikin video. Gua sekarang lagi ada di acaranya Suzuki Fronx. Karena bantu-bantu temen gua di Gaya Auto. Nah, jadi gua sekalian bikin ya iseng-iseng ya. Ini kan gua lagi duduk ini ya. Mau lihat gak mobilnya kayak gimana? Tuh. Gila ini galak banget men. Gua duduk di sini tuh kayak diliatin, gokil nih. Gokil ini. Jadi ini acaranya adalah eh launching harga, pengumuman harga, karena sebelumnya para media cuma dikasih test drive, nah sekarang ada pengumuman harga. Kira-kira kayak ginilah bentuknya. Untuk tipe yang ini tipe yang paling tinggi, tipe SGX, itu ada di harga 319 juta. Gokil ya. Ini mobil bagus banget loh, gue jarang-jarang suka mobil baru. Begitu gue liatin, gue ngikutin ya, bagus loh. Jadi dia bentuknya itu disebutnya compact SUV sama Suzuki. Cuma kalau gue ngeliatnya jadi kayak crossover yang coupe. Aneh ya? Ini kalau kita lihat lagi dari bagian depannya ya. Nih, depannya bentuknya galak. Ini nggak gitu kelihatan sih. Kalau kita lihat di warna putih itu lebih kelihatan. Ini bentuknya galak. Terus kalau kita ke samping, dia bentuknya normal aja, dinamis gitu, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita lihat guratan ke sini, nah, ini nih. Tuh, keren banget ya. Ini coupe banget nih. Tuh, aduh cantik. Terus kalau kita lihat lagi ke belakang, tuh, lampu belakangnya tuh apa ya? Manisnya ada, kerennya ada, galaknya ada semua. Tuh. Dan ini sudah hybrid, tapi hybridnya bukan yang untuk kita ngeflow jalan gitu ya. Bener-bener ngiritin bensin enggak sampai kayak gitu karena ini hybridnya kecil, disebutnya mild hybrid gitu. Kita lihat kap mesinnya dulu. Nah, ini dia kap mesinnya. Jadi mesin dia kalau di tipe SGX tipe yang paling tinggi itu adalah mesinnya K15C. Jadi kalau yang C itu versinya Suzuki adalah C itu karena dual injektor, itu aja. Bedanya sama B. Nah, sedangkan di tipe GL yang murah, yang lebih murah, yang 259 juta, itu mesinnya K15B gitu. Dan ini sudah ada hybridnya. Bentar, kita cari ya hybridnya di mana ya? Nggak kelihatan kayaknya ngumpet deh. Gitu, ini ABS. Menurut gua untuk permesinan ya, dia jauh lebih rapi dibanding sama WRV. Karena WRV perkabelannya kusut banget. Kalau ini dia atasnya ini lebih clean tuh. Nah, ini air intake-nya di atas blok mesin lagi sama kayak espresso. Seperti itulah. Dan by the way, mobil ini dirakit langsung di Indonesia, di Cikarang, nggak kayak espresso kemarin yang dari India. Kalau ini dari Cikarang langsung dirakit di Indonesia, 60%-nya barang-barang Indonesia. Tuh, galak banget. Yuk, kita lihat dalamnya. Nah, ini dia dalamnya. Bodi dia panjangnya ini cuma 3,9 mm. Pendek, compact. Kenapa? Karena dia basic-nya dari Suzuki Baleno. Ini sasisnya semua Suzuki Baleno. Tuh. Ini nggak ada lampunya ya? Gelap ya? Nggak bisa dibuka kacanya guys. Gue nggak bawa lighting. Jadi ini posisi duduknya dulu ya, kita lihat ya. Nah, dengan yang tinggi, yang mobil dengan panjang cuma 3,9 meter, menurut gue ini enak banget tuh. Posisi duduknya enak. Memang kita agak ketutup ini sedikit ya kalau kita duduknya nyantai. Terus legroomnya jauh banget gitu. Dan kalau gue duduk ya tegak, iya sih. Dikit sih ininya, tapi masih oke banget. Dan ini tuh apa ya? Luxury gitu dalamnya, premium. Dengan harga 319 juta, gue ngerasanya ini udah di harga-harga mungkin di atas 350, mungkin di 380. Mungkin harganya segitu. Kalau kalau
gua compare ya dengan kondisinya ya. Jadi 319 itu masih apa ya, value for money-nya masih dapat. Lalu ini bukanya elektrik tuh. Salah. Dia elektrik dan dia dapat partisi. Nah, ini walaupun mobilnya sependek ini, tapi bagasinya itu cukup luas, karena sekitar 305 liter atau berapa gitu. Ntar gue koreksi ya. Nah, penyebabnya adalah kenapa dia bisa sebesar itu adalah karena tuh, dia bagasinya dalam banget. Jadi dia cowok di sini dan di bawahnya lagi itu masih ada ban serep. Itu yang bikin dia jadi besar. Mestinya nih ada partisi daripada nutupin di atas, menurut gue mendingan dibikin buat flat floor, partisinya yang agak keras. Jadi, ini bagasi ekstra aja kalau ke bawah. Jadi tetap ada bagasi yang segini dan kita bisa bawa barang dengan gampang, masuk keluarin barang, gitu. Dan kalau untuk build quality-nya menurut gua oke banget tuh. Ini tebel loh, lumayan loh, tuh. Ini lumayan tebel. Nah, kalau kita keren banget ya, gue demen. Gue demen banget. Jadi kalau kita harus bandingin dia sama beberapa rivalnya, itu berarti ada WRV, lalu ada Raize, lalu ada itu WRV, Raize sama Frons ini harganya deket-deket banget, mepet banget harganya. Cuma selisih berapa juta untuk versi tertingginya ya. Tapi menurut gue, eee, ini lebih worth it sih karena Raize belum lengkap, sensing dan ADAS-nya kalau ini udah lengkap banget dan ganteng banget tuh, ganteng banget men tuh. Kapas ini dibuka aja nggak kayak mobil rusak tuh. Tuh, ya kan, bagus banget ini. Lalu ada nih ini karena ADAS, dia ada 360 di sini, lalu di atas ada buat sensingnya juga tuh. Lalu di depan sini dia ada sonarnya, jadi ADAS-nya nggak cuma dari sensor atas tapi dari sensor bawah juga. Jadi, lebih akurat, gitu. Kita lihat dalamnya ya. Idih, dalamnya keren banget. Soft touch sih banyak, ini soft touch tapi tipis ya. Ini soft touch, lalu ini plastiknya tebal menurut gue tuh, tebel tebel. Tuh, udah pakai kuku aja masih begitu bunyinya. Kalau yang garing tuh pakai kuku gimana ya? Nah, gitu kira-kira. Tuh, ini plastiknya tebal-tebal, ini lampunya kita matiin dulu ya, biar nggak berisik ya. Lalu ya ini keren sih menurut gue. Heeh. Ini layout dashboard ya, dan ini persensingannya bukan sensing kalau di sini, ADAS sebutannya. Sebutannya Suzuki Support System. Nah ini. Jadi kalau kita zaman dulu suka ngeliat mobil, kok banyak banget tombol dummy-nya ya. Nah ternyata setelah mobil-mobil Jepang ini masuk ke Indonesia atau dibikin di Indonesia, dengan banyaknya fitur ADAS, ternyata kepake tombol dummy-nya. Ternyata kepake tombol dummy-nya tuh. Ini, ya itulah. Nah ini lane keeping assist, ini stability control, parking parking sensor, ini auto start stop-nya, terus ini nih yang supaya kalian nggak nabrak lah, dia ngerem otomatis lah, gitu. Tuh. Di sini dan dia di sini ada head up pop up display buat speedometer, buat kecepatan. Keren. Cuma ini gelap ya guys, maaf ya. Tetap gelap sih. Tuh. Ini kacanya nggak bisa dibuka, kuncinya nggak ada, gitu. Lumayan sih menurut gue. Nanti kapan-kapan kalau, eee, dapat unit testnya, eee, kita cobain ya. Keren loh ini mobil, asli. Ya, ini di harga 319 dan transmisinya automatic 6 speed. Automatic ya, automatic 6 speed berarti bukan CVT, berarti konvensional, pakai torque converter. Terus, eee, kalau untuk manualnya 5 speed dan kalau untuk tipe GL yang paling bawah, itu matic-nya beda, matic-nya 4 speed dengan mesin yang disambunginnya ke mesin K15B. Kalau ini K15C pakai 6 speed matic, gitu. Sayangnya dia belum 6 speed manual, di manualnya pun masih 5 speed, sayangnya itu aja sih sayangnya. Rapi men bikinannya. Cikarang nih Bos, made in Cikarang tuh, Raffet ya, bagus ya. Oke, segitu aja, eee, konten dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain loncengnya. Nanti kita
lihat-lihat lagi mobil-mobil yang lain yang cakep-cakep, ya kan. Gue makin tertarik nih sama mobil baru. Cakep ya, aduh, cakep banget. Oke, see you, bye-bye.